Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Dewi Nitya di program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan saudara, seperti biasa pada hari ini di studio kita telah datang narasumber yang merupakan seorang psikolog, masih perwakilan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Saudara, hari ini topik kita sangat unik karena kita lagi-lagi akan berbicara soal parenting, tapi ada yang lucu dan unik dari tema kita hari ini karena kita akan berbicara soal tips berhasil hypnoparenting. Dengan seorang psikolog klinis anak di samping Nitya, sudah ada Wangsa Ayu Vidyaloka, SPC MC Psikolog. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Om Swastiastu, Kak Vidya. Sehat Kak Vidya? Sehat. Kita jumpa lagi ya Kak Vidya ya. Tapi topiknya hari ini lebih baru ya, fresh daripada biasanya. Karena kita akan berbicara soal tips berhasil hypnoparenting. Kita kalau kemarin-kemarin bicara soal parenting, mungkin parenting yang biasa ya Kak Vidya ya, bagaimana pola asuh, demokratis, yang seperti itu. Tapi sekarang ada yang baru, hypnoparenting. Biasanya kita seringnya dengar hipnosis gitu, terus sekarang ada hipnotis gitu. Yeah. Sekarang ada hypnoparenting. Tapi sebelum kita ke sana Kak Vidya, sebenarnya kita bahas dulu dari parenting nih Kak Vidya. Sebenarnya zaman sekarang kan pasti beda ya dengan zaman kita masih kecil ya Kak Vidya ya. Karena sekarang sudah teknologi sudah maju, kemudian anak kecil juga sudah tahu gadget, mereka sudah bisa mengeksplor sendiri dengan teknologi yang ada sekarang. Apa tantangan parenting zaman sekarang Kak Vidya? Tantangannya adalah anak menjadi lebih pintar daripada orang tua. Oke, itu keywordnya ya? Iya benar. Padahal seharusnya ketika kita bilang sekarang zamannya teknologi, pengetahuan sudah banyak, maka informasi tentang parenting pun juga ada di mana-mana. Namun orang tua zaman sekarang tidak terbiasa belajar dengan teknologi, sehingga anak menjadi lebih pintar daripada orang tua. Anak lebih cepat menangkap teknologi. Benar, lebih banyak informasi daripada orang tua. Tapi bukannya kalau misalkan anak lebih pintar itu hal yang bagus Kak Vidya? Itu hal yang bagus, tapi seringkali itu membuat orang tua kalah. Kalah dalam artian sebagai pihak otoritas di dalam rumah, dia menjadi tidak dipatuhi. Iya, karena anak merasa sudah mandiri begitu ya? Iya, merasa lebih unggul daripada orang tua. Sehingga itu menjadi tantangan baru untuk orang tua zaman sekarang. Benar. Ketika menerapkan pola asuh ke anak, karena anak ternyata lebih pintar begitu dan lebih fleksibel dibandingkan dengan orang tua. Kalau kita berbicara soal hypnoparenting nih, tema kita sekarang, sebenarnya apa itu hypnoparenting Kak Vidya? Itu terdiri dari dua kata, yaitu hipnosis dan parenting. Jadi ini sebenarnya suatu metode yang intinya adalah menyisipkan teknik hipnosis dalam pola asuh sehari-hari. Kenapa? Seperti yang tadi Nitya bahas, anak menjadi merasa yang superior itu adalah teknologi, bukan orang tua. Sebab informasi yang ia inginkan ia dapatkan semua dari teknologi atau gadget gitu kan. Sehingga peran orang tua kan sama sekali minim bagi anak. Itu membuat orang tua kan kalah dalam artian tidak terlalu menjadi yang utama di rumah, sehingga kepatuhan pun tidak muncul pada orang tua. Nah, problem sekarang adalah anak-anak itu nggak nurut. Sulit nurutnya. Kalau zaman dulu kita kayak patuh banget sama orang tua. Orang tua ya harus ikut gitu ya. Intinya ke orang tua sekarang itu kehilangan power. Nah, kenapa menggunakan teknik hypnoparenting? Supaya kepatuhan itu kembali letaknya kepada orang tua. Karena anak sekarang dia lebih pintar negosiasi. Terlalu banyak negosiasi jadinya kadang tidak sesuai dengan yang diminta orang tua, begitu ya? Dan gini, pada dasarnya manusia itu kan membawa sifat-sifat primitif. Makanya 5 tahun pertama itu yang kita didik itu kan adalah kesantunan. Ya, sifat itu yang kita didik, karakter itu yang kita didik. Ketika dia dalam usia 5 tahun pertama sudah merasa lebih unggul daripada orang tua, apalagi dalam faktanya juga memang sebenarnya mereka tahu informasi jauh lebih banyak daripada orang tua, mereka pasti akan jadinya tanda kutip kurang ajar. Jadi disinilah perannya orang tua harus tetap mengambil kendali power yang ada di rumah. Salah satunya alternatifnya dengan hypnoparenting. Sebelum kita bahas sebenarnya cara atau tekniknya seperti apa, gimana sih eksistensi hypnoparenting ini di Indonesia, Kak Vidya? Apakah sudah banyak digunakan
oleh orang tua atau profesional? Sebenarnya ini sudah digaungkan dari dulu ya. Hypnoparenting, hipnosis itu sendiri sudah digaungkan dari dulu. Hypnoparenting itu kan penggabungan, itu juga sudah digaungkan dari dulu. Kenapa saya mengangkat topik ini? Sebenarnya ini sudah ada dari zaman orang tua saya. Kenapa saya mengangkat topik ini? Karena saya kemarin baru ngeh. Saya melakukan hypnoparenting pada anak saya, ada ibu saya. Terus ibu saya bilang, oh gitu ya caranya. Loh, selama ini gimana caranya? Di situ saya baru nggak, oh selama ini orang tahu, tapi banyak yang salah. Prakteknya banyak yang salah, sehingga banyak yang tidak berhasil. Jadi itu problemnya sebenarnya. Padahal seandainya dari dulu orang tua menguasai ini, pasti sangat mudah untuk mengendalikan anaknya. Wah, gitu. Berarti memang sebenarnya tanpa sadar sudah dilakukan, tapi karena tidak sadar melakukan itu, jadi ada kesalahan-kesalahan. Ada kesalahan-kesalahan yang membuat di tengah-tengah mungkin proses itu menjadi jadinya tidak mencapai tidak targetnya. Tidak sebaik kalau tidak gagal. Ya. Berarti memang di Indonesia ya kita hipnotis juga sudah banyak. Kemudian teknik parenting juga bermacam-macam dan ini sebagai bentuk penggabungan begitu ya, modifikasi dari parenting ini. Kemudian mengapa kemudian teknik ini dipilih begitu Kak untuk pola asuh? Gini, beberapa orang tua tuh kan kalau sudah memiliki anak itu kadang mereka sangat kewalahan. Karena apa? Ritme mereka untuk tetap menjadi dirinya sendiri ditambah dengan ritme mereka untuk menjadi orang tua itu perlu digabungkan. Kadang kita kan perlu kerja sama ya, kayak nak tenang ya, mama mau kerja, nak tenang ya, mama mau tidur, nak ayo tidur besok kita bangun pagi. Nah hal-hal yang seperti itu terlihat sepele, tapi sangat susah. Kesepakatan antar dua orang itu susah sekali, apalagi itu tentang orang tua dan anak. Kenapa? Karena pemahamannya berbeda dan kebutuhannya berbeda. Nah, kenapa hypnoparenting dipilih? Yang saya perhatikan, orang tua sekarang menganggap itu magic, kayak cara instan gitu. Memang bisa dikatakan sangat efektif, tetapi kalau penerapannya salah, target tidak tercapai. Jadi yang ingin saya bagikan di sini adalah tips supaya berhasil. Gitu. Supaya yang kesalahan-kesalahan itu tidak terulang. Gitu. Kita mungkin akan bahas di segmen selanjutnya nanti. Tapi Kak Vidya, dari sekian banyak parenting kan yang kita tahu sama ini tuh pola asuh yang otoritatif dan sebagainya. Yang seperti itu apakah bisa dimodifikasi dengan hypnoparenting ini, Kak Vidya? Kalau yang Nitya sebutkan tadi otoritatif, kemudian teman-temannya itu adalah tipe. Kalau hypnoparenting ini adalah metode, tekniknya gitu ya di lapangannya. Jadi mungkin tipenya bisa menggunakan itu, metodenya bisa menggunakan hypnoparenting. Tipe parenting yang ingin diterapkan kepada anak itu kembali lagi pada karakter orang tua. Biasanya kalau hypnoparenting ini sudah bisa diterapkan di anak usia berapa Kak Vidya? Apakah dari bayi atau pada saat dia sudah sekolah dulu baru kita bisa terapkan atau seperti apa? Ini penjelasannya agak panjang. Mau dijelaskan sekarang atau segmen selanjutnya? Sekarang. Karena membutuhkan kebiasaan, jadi diterapkanlah sejak dini. Sejak baru lahir. Kenapa? Nanti saat anak sudah bisa memperhatikan, sudah bisa mengingat, sudah bisa mendengar apa yang kita bilang, kita sudah bisa melakukan hypnoparenting. Paham maksud saya? Ketika kita punya baby baru lahir, saya belum tentu bisa hypnoparenting, tapi saya perlu latihan. Melakukan itu setiap hari sampai akhirnya saya itu termasuk bisa menghipno anak saya. Anak-anak. Pada saat dia sudah lebih pada dewasa, saat dia sudah siap itu usia berapa? 6 bulan, 7 bulan dia sudah mulai input informasi. Jadi kita cuma punya waktu 6 bulan pertama untuk latihan. Jadi jangan ada kata gagal setelah 6 bulan. Berarti tidak menunggu sampai anak bisa ngomong dulu atau bisa berdiri dulu, jangan. Sedini mungkin berarti sudah bisa dipraktekkan ke anak. Iya, karena melatih monster itu paling gampang kan waktu dia kecil. Iya, benar. Sehingga gitu. dari awal itu berarti sudah harus diberikan ke anak. Sehingga nanti pada saat usia 6 bulan ke atas kita sudah mahir melakukannya. Melakukan itu. Iya. Berarti memang pada saat kita melakukan ini ke anak tidak ada batasan usia ya? Tidak ada batasan usia. Sedini mungkin. Sedini mungkin. Ini sebenarnya perlu dipelajari oleh semua orang tua ya Kak Vidya ya? Perlu untuk keefektifan hidup kita. Kita. Tapi kalau kita balik lagi ke awal, hypnoparenting itu tadi dikatakan bahwa tujuannya adalah untuk mencegah kegagalan-kegagalan dalam parenting itu, Kak Vidya. Bukan mencegah kegagalan ya, tapi lebih ke meningkatkan
mendapatkan transfer value pola asuh yang ingin kita sampaikan ke anak. Misalnya gini, kita punya anak, kita kan ingin mendidik anak kita. Kita ingin mendidik anak kita menjadi anak yang seperti apa sih? Misalnya saya ingin membuat anak saya menjadi anak yang penolong, misalnya seperti itu. Bagaimana caranya saya membuat dia paham bahwa dia harus jadi orang yang penolong? Contohnya apa? Dia mau menolong kakaknya, dia mau menolong saya, dia mau menolong adiknya nanti. Itu lewat hypnoparenting, maksudnya. Nah, menolong ini kan berarti kalau kita lihat lagi, sebenarnya penerapan pola asuh tidak hanya melibatkan ibu, tapi melibatkan semua orang. Siapa saja sebenarnya yang bisa melakukan teknik ini, Kak Vidya? Apakah orang tua harus dibantu profesional? Atau seperti apa, kita akan bahaslah satu ini. Saudara, kita masih akan membahas soal bagaimana tips berhasil untuk menerapkan hypnoparenting, tapi setelah yang satu ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.